Surat 8 ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ada dua pernyataan Allah yang kita bisa jadikan landasan. Azab atau bencana atau apa saja yang berkaitan dengan tindakan kita itu tidak akan mengenai kita selama Nabi Muhammad ada di tempat itu. Ketika kita berada di Mekah saat Nabi Muhammad masih hidup, Rasulullah masih hidup, itu bencana tidak akan muncul. Kemudian yang kedua, selama ada orang yang minta ampun setelah dia berbuat buruk, maka akibat buruknya tidak akan mengenai dia. Selama dia minta ampun sungguh-sungguh kepada Allah, azabnya tidak akan turun. Yang pertama saja dulu, bahwa Rasulullah ketika berada di suatu tempat, maka tempat itu tidak akan ada azab. Nah, bagaimana dengan kondisi sekarang? Mari kita pahami bahwa insya Allah ayat ini pun berkaitan dengan kondisi sekarang. Selama ada orang yang mengingatkan orang lain, mengingatkan perlunya orang-orang menjauhi maksiat, maka bencana tidak akan muncul di daerah situ. Bencana yang berkaitan dengan perilaku orang. Sebuah keluarga kalau masih ada yang mengingatkan, insya Allah cobaan-cobaan tidak terlalu tinggi kalau masih ada yang mengingatkan. Sebuah masyarakat kalau masih ada yang mengingatkan, insya Allah banyak selamatnya. Yang kedua, selama kita minta ampun kepada Allah, Allah tidak akan mengadab kita. Sederhananya begini, kalau kita berbuat salah, jangan enjoy dengan kesalahan kita, cepat-cepatlah minta ampun kepada Allah. Itu pentingnya. Kemudian sampaikan kepada Allah seperti sebuah kalimat yang disampaikan Nabi kepada kita. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari akibat buruk yang telah saya perbuat. Contoh saja sederhana, kita keluar rumah, ada banyak anak mainan, kemudian kita bentak supaya pergi dari situ. Kemungkinan kita merasa bahwa tindakan kita benar karena di situ ada orang sakit yang diganggu oleh anak-anak. Tapi bisa saja anak itu, mereka yang berkumpul bersama kita bentak itu kemungkinan tanggapannya kan beda, dan dia lapor ke orang tuanya pun beda. Gitu. Maka ketika kita merasakan ada sesuatu yang salah dalam diri kita, cepat-cepatlah minta ampun kepada Allah. Kemudian ucapkan, ya Allah, bantu saya, lindungi saya dari akibat buruk yang sudah saya kerjakan. Bahasa Arabnya, a'udzubika min syarri ma sana'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. A'udzubika, aku berlindung kepadamu ya Allah. A'udzubika min syarri, dari akibat buruk. Dari akibat buruk ma sana'tu, apa yang sudah saya perbuat. Mudah-mudahan Allah menjaga dari akibat buruk yang sudah kita kerjakan. Kalau itu ada dampaknya, tidak seberat ketika kita tidak menyampaikan kepada Allah. Jadi yang pertama kita minta ampun kepada Allah, yang kedua kita ucapkan bahasa Arab bisa, bahasa Indonesia bisa. Ya Allah, tolong bantu saya dari akibat buruk yang saya kerjakan. Ayat ini surat 8 ayat 33 itu membantu kita agar kita jangan berhenti menjadi orang yang selalu mengingatkan lingkungan. Ketika anak-anak tidak sholat, ogah-ogahan untuk sholat, kita bantu. Ketika anggota keluarga, baik itu adik atau siapa saja lah, baik yang lebih tua dari kita pun enggan sholat, kita selalu ingatkan. Rumah yang yang adem tentrem tanpa tanpa keributan, itu adalah rumah orang yang tidak pernah nyuruh orang lain sholat.
Jadi kalau rumah masih terjadi keributan, masih terjadi perbedaan pendapat, kemudian itu wajar gitu. Jadi kalau rumah mau adem tentrem, ada orang berbuat maksiat, diamkan aja, nanti kan adem tentrem gitu. Anak tidak sholat, diamkan, nanti kan adem tentrem. Tapi selama masih nyuruh sholat, akan terjadi masalah di rumah itu. Dan tidak usah bingung, karena kesulitan hidup di masa awal untuk nyuruh anak-anak sholat akan kita dapatkan manfaatnya di hari kemudian, ketika anak-anak sudah besar. Jadi insya Allah rumah yang selalu masih mengingatkan orang sholat, Allah akan bantu, kemudian hari akan menjadi lebih baik. Yang kedua, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Mari kita belajar agar setiap kali kita salah, merasa salah, minta ampunlah kepada Allah, dan lebih baik ucapkan, ya Allah bantu saya, jauhkan saya dari akibat buruk apa yang saya lakukan. Surat 42 Surat Asy-Syura ayat 30. Allah mengingatkan kita, hasil apapun yang terjadi pada diri kita, kalau itu sebuah semacam musibah, itu kita sadari adalah akibat dari tangan kita sendiri. Jangan salahkan orang lain, juga jangan salahkan Allah. Kita diminta oleh Allah mengoreksi diri kita. Apa yang sudah kita kerjakan kok sampai terjadi hal seperti itu? Koreksi diri kita, jangan lupa minta ampun kepada Allah. Dengan meminta ampun kepada Allah itu, Allah akan membukakan kepada kita, jiwa kita akan mudah merasakan kesalahan-kesalahan kita yang lalu, sehingga kita bisa memperbaiki diri, sehingga musibah itu tidak berlarut-larut. Kemudian ayat berikutnya, wa ma antum bimu'jizina fil ardh. Allah mengingatkan kita, kamu itu bukan orang yang punya kekuatan penuh di bumi ini. Kamu tidak akan punya semacam kekuatan penuh bisa melepaskan apapun dari hukum Allah. Allah lah yang punya kekuatan. Maka ketika ada hal-hal yang menimpa kita, sekali lagi jangan melupakan diri dari prinsip Allah. Ketika Allah mengatakan bahwa itu akibat perbuatan kita sendiri, ya koreksi diri sendiri. Jangan nyalakan orang lain, lebih-lebih nyalakan Allah. Itu bahaya buat kita. Ya, kira-kira dua hal ini yang tadi ditanyakan oleh salah seorang sahabat kita, yang terutama pada ayat pertama itu. Ayat ini hanya mengingatkan kepada kita agar ayat 30 itu, agar apapun yang terjadi pada diri kita, ayo kita koreksi diri kita. Koreksi diri kita, mengapa hal itu terjadi? Mengapa ada tetangga marah pada kita? Kenapa anak kita bermasalah seperti ini? Koreksi diri kita, mudah-mudahan dengan kita mengkoreksi diri kita akan terbuka penyebab-penyebab awalnya. Apalagi persoalan rumah tangga itu pasti ada hal-hal yang melatar belakangi terjadinya hal-hal yang muncul dalam rumah tangga.